Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nalisa Amalia dengan NPM 25110111027. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti Nasution dengan NPM 25110111007. Perkenalkan, nama saya Naila Faiza Hirunisa dengan NPM 25110111012. Perkenalkan, nama saya Ajwa Happy Putri Nora Aulia Zubir dengan NPM 25110111049. Perkenalkan, nama saya Mas Kansa Kurotayun dengan NPM 25110111028. Kami ingin memaparkan materi dengan berjudul Laporan Penelitian Pembentukan Fungsi Permintaan dan Penawaran Mie Ayam di Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susi Susanti Nasution dengan NPM 25110111007. Kali ini saya akan menemani Anda pada kegiatan beberapa menit ke depan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang telah kami lakukan. Matematika ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam menganalisis fenomena ekonomi secara kuantitatif, khususnya dalam mengkaji fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Analisis ini diperlukan karena mampu memberikan dasar numerik untuk memahami perilaku konsumen dan produsen di pasar. Dalam penelitian ini, mie ayam dipilih sebagai objek kajian karena merupakan salah satu makanan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi dan cukup sensitif terhadap perubahan harga. Interaksi antara permintaan dan penawaran mie ayam dapat dimodelkan secara matematis untuk melihat hubungan antara harga dan jumlah yang diperjualbelikan di pasar. Oleh karena itu, tugas ini bertujuan menerapkan pendekatan Project Based Learning atau PJBL dalam menganalisis fungsi permintaan dan fungsi penawaran mie ayam, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur mengenai dinamika pasar produk makanan ini. Berdasarkan latar belakang tadi, yang telah dijelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan mie ayam? Yang kedua, bagaimana bentuk fungsi permintaan mie ayam secara matematis? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran mie ayam? Dan yang terakhir, bagaimana bentuk penawaran mie ayam secara matematis? Rumusan masalah ini disusun untuk mengarahkan analisis agar lebih fokus dan sistematis. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi permintaan mie ayam. Yang kedua, menganalisis bentuk fungsi permintaan mie ayam secara matematis. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran mie ayam. Dan yang terakhir, menganalisis bentuk fungsi penawaran mie ayam secara matematis. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan hubungan harga dan jumlah mie ayam secara lebih terukur. Yang selanjutnya, mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, diantaranya yaitu memberikan pemahaman konseptual mengenai penerapan matematika ekonomi dalam menganalisis fungsi permintaan dan penawaran mie ayam, menjadikan sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengolah data dan membentuk fungsi permintaan serta penawaran secara matematis. Yang ketiga, menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran mie ayam berdasarkan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, serta memberikan gambaran praktis mengenai hubungan harga dan jumlah permintaan serta penawaran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan usaha. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan itu menyatakan bahwa ceteris paribus atau dengan asumsi faktor lain tetap, terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara harga suatu barang dengan jumlah yang diminta. Jika harga naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Jika harga turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Contohnya seperti, ketika harga mie ayam meningkat, maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan menurun. Sebaliknya, ketika harga mie ayam menurun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Prinsip ini menjadi dasar dalam pembentukan fungsi permintaan secara matematis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Faiza Hirunisa dengan NPM 25110111012. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik kurva permintaan. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari hukum permintaan. Yang pertama, bentuk kurva. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, ada sumbu. Sumbu vertikal atau sumbu Y itu menunjukkan harga atau price, dan sumbu horizontal atau sumbu X itu menunjukkan kuantitas yang diminta atau QD. Yang ketiga, interpretasi. Setiap titik pada kurva permintaan menunjukkan kombinasi harga dan kuantitas di mana konsumen bersedia dan mampu membeli barang tersebut. Pergerakan sepanjang kurva terjadi ketika hanya harga barang itu sendiri yang berubah, menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta atau change in quantity demand. Bergeseran seluruh kurva ke kanan atau ke kiri terjadi ketika faktor-faktor selain harga atau non harga yang berubah, change in demand.
Lalu ada konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu ditawarkan atau dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Penawaran mencerminkan perilaku produsen dalam mengambil keputusan produksi dan penjualan, di mana sesuai dengan hukum penawaran terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus terdapat hubungan yang berbanding lurus antara harga suatu barang dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Jika harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan akan naik, dan jika harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan akan turun. Penjelasan grafik kurva penawaran. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hukum penawaran. Yang pertama, bentuk kurva. Kurva penawaran memiliki kemiringan positif yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua, interpretasi. Produsen akan bersedia menjual lebih banyak output ketika harga jual yang mereka terima lebih tinggi, karena harga yang lebih tinggi berarti potensi keuntungan yang lebih besar. Pergerakan sepanjang kurva penawaran menunjukkan perubahan kuantitas yang ditawarkan. Konflik antara keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar tercapai pada titik di mana kuantitas yang diminta atau QD sama dengan kuantitas yang ditawarkan atau QS, dan harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan atau PE, serta kuantitasnya disebut kuantitas keseimbangan atau QE. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu: pertama, harga barang itu sendiri atau PX sesuai hukum permintaan, hubungannya negatif. Yang kedua, pendapatan konsumen atau I, barang normal, hubungan positif. Pendapatan naik, maka QD naik, dan barang inferior, hubungan negatif. Pendapatan naik, maka QD turun. Yang ketiga, harga barang lain yang berkaitan, barang substitusi atau barang pengganti, hubungan positif. Contoh, harga kopi naik, maka QDT naik. Barang komplementer atau barang pelengkap, hubungan negatif. Contoh, harga gula naik, maka QDT atau kopi turun. Yang keempat, selera konsumen, hubungannya positif. Selera terhadap barang naik, maka QD naik. Dan kelima, ekspektasi atau prediksi masa depan. Ekspektasi kenaikan harga, konsumen cenderung membeli lebih banyak sekarang atau QD sekarang naik, hubungannya positif. Ekspektasi kenaikan pendapatan, konsumen cenderung membeli lebih banyak sekarang atau QD sekarang naik, hubungan positif. Yang keenam, jumlah penduduk, hubungan positif. Jumlah penduduk tambah, QD pasar naik. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Sesuai hukum penawaran, hubungannya positif. Yang kedua, harga faktor produksi atau biaya input, hubungannya negatif. Biaya produksi naik, maka QS turun karena keuntungan berkurang. Yang ketiga, teknologi produksi, hubungannya positif. Peningkatan teknologi menurunkan biaya per unit, maka QS naik. Yang keempat, harga barang lain yang berkaitan. Barang substitusi dalam produksi, hubungan negatif. Contoh, harga jagung naik, maka QS kedelai turun karena produsen beralih menanam jagung. Yang kelima, ekspektasi produsen. Ekspektasi kenaikan harga masa depan. Produsen cenderung mengurangi QS sekarang dan menjual lebih banyak di masa depan, hubungannya negatif. Yang keenam, jumlah penjual atau produsen, hubungannya positif. Semakin banyak produsen, QS pasar semakin besar. Bentuk umum fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama, bentuk umum fungsi permintaan perseptual. Secara umum, fungsi permintaan menunjukkan hubungan matematis antara kuantitas barang yang diminta atau QD dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Seperti pada rumus, kuantitas barang yang diminta atau QD sama dengan F dikali harga barang itu sendiri dikali pendapatan kali harga barang lain, selera konsumen atau ekspektasi dan lain-lain. Bentuk linear umum atau regresi berganda. Seperti pada rumus, kuantitas barang yang diminta atau QD sama dengan alpha. Alpha itu intercept, kuantitas yang diminta ketika semua variabel independen bernilai 0. Ditambah beta 1 kali harga barang itu sendiri, ditambah beta 2 kali pendapatan. Beta 2 bisa positif, yaitu barang normal, atau negatif, barang inferior. Ditambah beta 3 harga barang lain, substitusi atau komplementer. Beta 3 bisa positif, yaitu barang substitusi atau negatif, barang komplementer. Ditambah beta 4 ekspektasi, ditambah error term. Error term yaitu variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang contoh fungsi permintaan yang bersifat hipotesis. Dalam contoh ini, permintaan mie ayam dipengaruhi oleh harga mie ayam, pendapatan konsumen, serta harga bakso sebagai barang substitusi. Fungsi permintaannya dapat dituliskan sebagai QD sama dengan 200 dikurangi 4 kali harga mie ayam, ditambah 0,5 kali pendapatan, ditambah 2 kali harga bakso. Angka 200 menunjukkan permintaan otonom. Koefisien minus 4 pada harga mie ayam menunjukkan bahwa kenaikan harga akan menurunkan jumlah permintaan, sesuai dengan hukum permintaan. Koefisien 0,5 pada pendapatan menunjukkan bahwa mie ayam merupakan barang normal. Sedangkan koefisien 2 pada harga bakso menunjukkan bahwa bakso merupakan barang substitusi bagi mie ayam. Selanjutnya, pada slide ini juga ditampilkan bentuk umum fungsi penawaran. Secara umum, fungsi penawaran menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti harga, biaya produksi, teknologi, dan faktor lainnya. Bentuk umumnya dapat dituliskan sebagai QS sama dengan fungsi dari harga, biaya, teknologi, dan faktor lainnya. Bentuk linear umum fungsi penawaran yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Modelnya dapat dituliskan sebagai QS sama dengan alpha ditambah beta 1 kali harga, dikurangi beta 2 kali biaya produksi, ditambah beta 3 kali teknologi, ditambah error. Koefisien harga bernilai positif, karena semakin tinggi harga maka semakin besar penawaran. Koefisien biaya produksi bernilai negatif, karena kenaikan biaya akan menurunkan jumlah penawaran. Sedangkan koefisien teknologi bernilai positif, karena kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi produksi. Sebagai contoh,
Ditampilkan fungsi penawaran mie ayam yang bersifat hipotesis, yaitu QS sama dengan minus 50 ditambah 6 kali harga mie ayam dikurangi 3 kali biaya input tepung. Nilai minus 50 menunjukkan batas minimum produsen bersedia menawarkan barang. Koefisien positif pada harga menunjukkan berlakunya hukum penawaran, sedangkan koefisien negatif pada biaya input menunjukkan pengaruh biaya produksi terhadap penawaran. Metode analisis matematis dan statistik yang digunakan untuk mengestimasi fungsi permintaan dan penawaran berdasarkan data empiris atau data survei. Metode yang paling umum digunakan adalah regresi linear berganda. Tujuan dari regresi linear berganda adalah untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Model ekometrinya dapat dituliskan sebagai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x, 1 beta 2x2 dan seterusnya ditambah error. Jika diterapkan pada fungsi permintaan, maka jumlah permintaan dipengaruhi oleh harga, pendapatan, dan harga barang substitusi dengan error sebagai faktor lainnya di luar model. Metode estimasi koefisien dengan rumus matriks. Pada slide ini dijelaskan bahwa metode yang digunakan untuk mengestimasi koefisien regresi adalah ordinary least squares atau OLS. Metode regresi dituliskan dalam bentuk matriks, yaitu Y sama dengan X beta plus E, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah matriks variabel independen termasuk konstanta, beta adalah vektor koefisien yang akan diestimasi, dan E adalah galat atau error. Bentuk matriks ini mempermudah perhitungan dalam regresi berganda. Rumus estimator matriks. Tujuan OLS adalah meminimalkan jumlah kuadrat galat. Estimator koefisien regresi diperoleh dengan rumus beta sama dengan X aksen X pangkat min 1 X aksen Y. Langkahnya meliputi transpose matriks X, mengalihkan X dengan transposnya, menghitung inverse lalu mengalihkannya dengan X aksen Y. Hasil akhirnya adalah koefisien regresi yang digunakan untuk menganalisis. Metodologi penelitian. Pada slide ini dijelaskan bahwa penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan responden terdiri dari produsen dan konsumen. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan perubahan harga dan jumlah yang dikonsumsi atau ditawarkan, yang kemudian dianalisis untuk melihat hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya adalah variabel dan satuan pengukuran. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Kedua variabel tersebut yang digunakan untuk menyusun fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, yang pertama ada fungsi permintaan. Untuk variabel terikat atau dependent variable adalah kuantitas yang diminta, yang disimbolkan dengan QD, yang diukur dalam satuan porsi per bulan. Dan untuk variabel bebas atau independent variable adalah harga, disimbolkan dengan P, yang diukur dalam satuan rupiah per porsi. Yang kedua ada fungsi penawaran. Untuk variabel terikat adalah kuantitas yang ditawarkan, disimbolkan dengan QS, yang diukur dalam satuan porsi per bulan. Dan untuk variabel bebas adalah harga, yang disimbolkan dengan P, diukur dalam satuan rupiah per porsi. Nah, hubungan antara harga dan kuantitas dianalisis untuk mengetahui pola permintaan dan pola penawaran mie ayam di pasar. Kemudian kita masuk ke metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama ada fungsi permintaan. Rumusnya adalah QD sama dengan A min B P. Dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan C plus DP. Keterangannya sebagai berikut. QD adalah quantity demand atau jumlah barang yang diminta. QS adalah quantity supply atau jumlah barang yang ditawarkan. P adalah price atau harga barang per unit. A konstanta permintaan atau jumlah unit yang diminta jika harga P sama dengan 0. C adalah konstanta penawaran atau jumlah unit yang ditawarkan jika harga P sama dengan 0. B adalah koefisien kemiringan permintaan atau selalu bernilai negatif karena hukum permintaan. D adalah koefisien kemiringan penawaran, selalu bernilai positif karena hukum penawaran. Nah, pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan fitur regresi dan grafik untuk memperoleh persamaan fungsi permintaan dan penawaran, serta analisis hubungan antara variabel harga dan kuantitas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penyajian data dan deskripsi. Bagian ini menyajikan data mentah yang telah diagregasi dari semua kuesioner survei yang telah kami lakukan. Pada kedai Santosa, mie ayam Pak Tito, mie ayam Bu Wiwin, mie ayam Mas Yon, dan mie ayam Basmalah. Total data yang digunakan dalam analisis ini adalah N sama dengan 36 pasang, observasi, harga, dan kuantitas. Lalu kita masuk pada data agregat penawaran dan permintaan pasar mie ayam.
Data agregat diperoleh dengan menjumlahkan kuantitas yang ditawarkan dari semua produsen dan kuantitas diminta dari semua konsumen pada setiap tingkat harga yang telah kami observasi. Lalu kami mendapatkan tabel sebagai berikut. Dengan total N sama dengan 36, mendapatkan harga per porsi sebanyak 423.865. Kuantitas ditawarkan porsi per bulan sama dengan 48.010. Kuantitas diminta porsi per bulan sama dengan 1.108. Deskripsi hubungan variabel. Pertama ada permintaan. Terlihat bahwa ketika harga rata-rata sangat rendah, yaitu Rp8.200, permintaan sangat tinggi, sebanyak 91 porsi. Dan permintaan terus menurun hingga mencapai 1 porsi pada harga tertinggi, yaitu Rp21.240. Tren ini konsisten dengan hukum permintaan. Selanjutnya ada penawaran. Sebaliknya, kenaikan harga umumnya diikuti oleh kenaikan kuantitas yang ditawarkan. Misalnya, pada harga Rp8.200, produsen menawarkan 1.460 porsi. Dan pada harga yang jauh lebih tinggi, penawaran cenderung meningkat, mendukung hukum penawaran. Proses pembentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran diestimasi menggunakan analisis regresi linear sederhana yang menghubungkan kuantitas Q dengan harga P sesuai dengan model sebagai berikut. QS sama dengan C plus DP sebagai fungsi penawaran, QD sama dengan A min BP sebagai fungsi permintaan. 1. Langkah-langkah pembentukan fungsi penawaran. QS sama dengan C plus DP sesuai koefisien harga D sama dengan N dalam kurung sigma PQS dikurang sigma P dikali sigma QS dibagi dengan N dalam kurung sigma P kuadrat dikurang sigma P kuadrat. D aproksimasi 0,1042. Estimasi konstanta C sama dengan QS min DP. C aproksimasi 1333,61 dikurang dengan 0,1042 dikali 11.774,03 aproksimasi 106,90. 2. Langkah-langkah pembentukan fungsi permintaan QD sama dengan A min BP. Langkah-langkah pembentukan fungsi permintaan QD sama dengan A min BP. B sama dengan N dalam kurung sigma PQD dikurang dengan sigma P dikali sigma QD dibagi dengan N dalam kurung sigma P kuadrat dikurang sigma P kuadrat. B aproksimasi negatif 0,000951. Estimasi konstanta A sama dengan QD min BP. A aproksimasi 31,78 dikurang dengan negatif 0,000951 dikali 11.774,03 aproksimasi 41,98. Fungsi permintaan agregat yang diestimasi QD sama dengan 41,98 min 0,000951 P. Interpretasi ekonomi. Pertama adalah interpretasi fungsi penawaran. QS sama dengan 106,90 plus 0,1042 P. 1. Kesesuaian dengan teori, tanda koefisien. Koefisien harga D sama dengan positif 0,1042. Interpretasi koefisien harga D sama dengan positif 0,1042. Secara ekonomi, nilai D sama dengan 0,1042 berarti bahwa ceteris paribus setiap kenaikan harga P sebesar Rp1 akan menaikkan kuantitas mie ayam yang ditawarkan di pasar sebesar 0,1042 porsi per bulan. Koefisien yang positif menunjukkan bahwa produsen di pasar merespon kenaikan harga dengan meningkatkan output mereka. 3. Interpretasi konstanta C sama dengan 106,90. Konstanta C 106,90 porsi menunjukkan kuantitas yang ditawarkan secara total oleh produsen mie ayam ketika harga P adalah 0. Nilai ini mewakili dampak agregat dari semua faktor non-harga penawaran, seperti efisien produksi, biaya input yang rendah, dan teknologi yang mendorong penawaran ke atas. Selanjutnya adalah interpretasi fungsi permintaan. QD sama dengan 41,98
min 0,000951 P. 1. Kesesuaian dengan teori, tanda koefisien. Koefisien harga B sama dengan negatif 0,000951. Tanda negatif ini sangat sesuai dengan hukum permintaan. 2. Interpretasi koefisien harga B sama dengan negatif 0,000951. Secara ekonomi, nilai B sama dengan negatif 0,000951 berarti bahwa ceteris paribus pendapatan tetap. Setiap kenaikan harga P sebesar Rp1 akan menyebabkan penurunan kuantitas mie ayam yang diminta agregat sebesar 0,000951 porsi per bulan. Nilai koefisien yang sangat kecil mendekati 0 menunjukkan bahwa permintaan pasar agregat relatif tidak sensitif terhadap perubahan harga mie ayam, meskipun masih konsisten dengan teori. 3. Interpretasi konstanta A sama dengan 41,98. Konstanta A sama dengan 41,98 porsi adalah kuantitas maksimum yang diminta di pasar ketika harga P adalah 0. Nilai ini mencerminkan dorongan permintaan agregat dari faktor-faktor non-harga, seperti selera, jumlah populasi konsumen, dan iklan. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ajoy Happy Putri Nurul Aulia Zubir dengan NPM 2511011049. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang analisis, permintaan, dan penawaran. Selamat menyaksikan ya semuanya. Analisis elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan atau ED dihitung pada harga rata-rata pasar P atau approx 11.774,03 dan KID atau approx 30.78. Untuk memberikan representasi yang lebih baik untuk seluruh data agregat, ED sama dengan B dikali P per KID. Interpretasi ekonomi hasil elastisitas. Satu, sifat elastisitas nilai absolut. E di garis bawah D sama dengan 0.364 karena ED kurang lebih dari satu permintaan mie ayam pada harga rata-rata pasar bersifat inelastis. 2. Makna ekonomi angka min 0.364 berarti bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1% akan menyebabkan penurunan kuantitas yang diminta sebesar 0.364% saja. Implikasi bisnis. Sifat permintaan yang inelastis mengidentifikasikan bahwa konsumen relatif tidak sensitif terhadap perubahan harga. Dalam kondisi kenaikan harga 1% akan menghasilkan penurunan kuantitas penjualan yang kurang dari 1% sehingga total penerimaan, total revenue pasar akan meningkat. Analisis keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. KID sama dengan QS. Perhitungan titik keseimbangan 41.98 min 0.000951 P sama dengan 106.90 ditambah 0.104 P min 64.92 sama dengan 0.105.151 P. PE atau approx min 617.4. Kesimbangan pasar hasil perhitungan menunjukkan harga keseimbangan PE yang negatif RP min 617,4 sehingga tidak ada titik keseimbangan pasar yang valid ditemukan dalam kuadran positif menggunakan model regressi linear sederhana. Kegagalan ini menunjukkan adanya diskrepansi skala besar antara total penawaran produsen atau ribuan dan total permintaan konsumen atau puluhan dalam data survei atau model linear tidak tepat untuk data ini. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan analisis data survei yang meliputi perilaku satu produsen dan agregasi 5 konsumen mie ayam. Proyek ini tidak berhasil mengintimasi dan menginterpretasi fungsi permintaan serta fungsi penawaran mie ayam. Dengan model regresi linear sederhana, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kesesuaian dengan teori ekonomi fungsi permintaan. Yang diperoleh ID sama dengan 77.85 min 0.00445 P. Koefisien harga B bernilai negatif min 0.00445. Tanda negatif ini sepenuhnya konsisten dengan hukum permintaan yang menyatakan adanya hubungan terbalik negatif antara harga barang dan kuantitas barang yang diminta. Ceteris paribus. Fungsi penawaran yang diperoleh QS sama dengan 267.27 plus 0.178 P. Koefisien harga D bernilai positif min 0.178. Tanda positif ini sepenuhnya konsisten dengan hukum penawaran yang menyatakan adanya hubungan searah positif antara harga barang dan kuantitas barang yang ditawarkan ceteris paribus. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan kedua, responsitif konsumen elastisitas. Elastisitas harga permintaan ED pada titik harga awal 13.000 menunjukkan nilai sebesar min 2.314 karena nilai absolut di ED sama dengan 1, maka permintaannya yang dikategorikan sebagai elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga. Kenaikan atau penurunan harga sebesar 1% akan menghasilkan perubahan kuantitas yang diminta yang lebih besar dari 1% yaitu 2.314%. 3. Keterbatasan model dan keseimbangan pasar. Untuk mencari titik keseimbangan pasar, ID sama dengan QS menghasilkan nilai harga keseimbangan P yang negatif sekitar min
1038.16. Secara ekonomi, harga negatif tidak mungkin terjadi. Hasil ini menyimpulkan bahwa fungsi permintaan dan fungsi penawaran diestimasi dalam model linear ini tidak berpotongan dan kuadrat positif. Relevan harga dan kuantitas positif ini menunjukkan bahwa data dikumpulkan, terutama data penawaran dari produsen tunggal dan data permintaan agregat dari sampel terbatas, belum sepenuhnya presentasikan kondisi pasar yang sesungguhnya atau bahwa hubungan antar variabel sebaiknya dimodelkan menggunakan fungsi non-linear. Penutupan, kesimpulan, dan saran berdasarkan temuan dari keterbatasan hasil analisis berikut ada beberapa saran yang relevan. Saran untuk produsen mie ayam Petito. Satu, kebijakan harga optimal mengingat sifat permintaan mie ayam yang elastis ED sama dengan 2.314. Produsen menyebabkan peningkatan kuantitas penjualan dalam presentase yang besar sehingga total penerimaan total revenue produsen akan meningkat. 2, fokus pada faktor non harga. Produsen harus fokus pada faktor-faktor non harga untuk meningkatkan permintaan seperti meningkatkan kuantitas produksi, layanan, mengingat koefisien harga B permintaan yang sangat kecil 0.00445. Investasi pada kuantitas dan brand image mungkin memiliki dampak yang lebih signifikan pada kualitas penjualan dibandingkan dengan penyesuaian harga sisa. 3, strategi produktif responsif. Karena penawaran memiliki hubungan positif yang jelas dengan harga D sama dengan 0.178, produsen dapat merencanakan peningkatan kapasitas produksi penawaran secara cepat ketika terdapat indikasi kenaikan harga pasar. Penutup, kesimpulan, dan saran B. Saran untuk penelitian selanjutnya atau perluasan sampel data. Penelitian selanjutnya harus memperluas bisnis data, terutama pada sisi produsen. Disarankan untuk mensurvei minimal 5 produsen dan lebih dari 5 konsumen stok setiap produsen sesuai petunjuk umum atau konsumer guna meningkatkan representasi pasar, memperkecil bias. Dan yang kedua, penambahan variabel non harga. Model rekreasi selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan harga P sebagai variabel bebas, namun juga memasukkan faktor ceteris paribus lainnya seperti pendapatan konsumen Y untuk menguji sifat barang normal dan inferior dan harga barang substitusi PS untuk menguji hubungan antara produk lain dan mie ayam. 3, uji model non-linear. Mengingat model linear gagal menemukan titik keseimbangan positif, penelitian selanjutnya dapat mencoba model fungsional lainnya, misalnya model kuadratik dan logaritmik, untuk melihat apakah hasil estimasi yang lebih kompleks dapat memberikan representasi kasus permintaan dan penawaran lebih akurat. Baik, bagian yang terakhir yaitu mengenai daftar pustaka. Teman-teman, dari penjelasan kami yang tadi itu, kami menggunakan beberapa referensi yang digunakan sebagai dasar teori dan metode analisis dalam penelitian kami, khususnya terkait matematika ekonomi, hukum permintaan dan penawaran, serta metode estimasi fungsi. Referensi yang kami gunakan itu dikarang oleh beberapa pengarang. Yang pertama, Dumairi, yang kedua, Menkyu, yang ketiga, Alpa. Kami menggunakan referensi dari buku-buku yang dikarang oleh pengarang yang tadi itu sebagai landasan dan dasar kami dalam menyusun penelitian ini, dalam menjalankan penelitian ini agar penelitian kami tetap terarah dan terukur dengan baik. Mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.